Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Oktoviani, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Video makalah yang berjudul Toponomi Talang di Palembang, Kajian Etnolinguistik dipresentasikan pada sesi paralel Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya Kolita 18 secara daring. Pendahuluan. Toponimi merupakan hasil kebudayaan masyarakat di suatu daerah yang bersumber dari hubungan timbal balik dengan lingkungan di sekitarnya, baik aspek fisik maupun non-fisik. Unsur kebudayaan yang paling kentara dalam toponimi adalah bahasa. Bahasa dipandang sebagai fenomena budaya yang kajiannya berupa bahasa dalam suatu kultur atau bahasa dan kultur. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, mendeskripsikan toponimi Talang di Palembang dengan kajian etnolinguistik. Yang kedua, mengangkat sejarah suatu kampung atau kawasan. Biasanya diberi nama sesuai dengan historis dan pemahaman masyarakat. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pembahasan. Secara etimologis, toponimi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat dan nimi dari onoma yang berarti nama. Toponimi merupakan bagian dari ilmu onomastika yang mengkaji sejarah, asal-usul nama tempat dan nama-nama lain. Toponimi membahas tentang asal-usul penamaan tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk di dalam Talang. Daerah Talang di Palembang merupakan daerah yang baru dibuka pada zaman dahulu. Talang awalnya adalah kebun, tempat bertanam buah-buahan dan sayur-mayur. Biasanya kontur tanahnya agak tinggi dan bagian yang rendah dipergunakan untuk bercocok tanam. Penamaan Talang di Palembang: 1. Talang Jawa, 2. Talang Aman, 3. Talang Buruk, 4. Talang Betutu, 5. Talang Jambe, 6. Talang Putri. Penamaan Talang di Palembang berdasarkan etnis, yaitu Talang Jawa. Talang Jawa terdapat di wilayah Kecamatan Ilir Timur II. Talang Jawa banyak didiami oleh suku Jasuma, Jawa Sumatera, keturunan Jawa yang sudah lama menetap di Sumatera atau Palembang. Umumnya di setiap kabupaten kota di Sumatera Selatan ada penamaan Talang Jawa. Berdasarkan harapan, situasi, atau keadaan adalah Talang Aman yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kemuning. Ketika daerah ini baru dibuka menjadi wilayah kecil, ada semacam harapan masyarakat setempat wilayah ini akan aman dari berbagai mara bahaya. Berdasarkan kontur tanah adalah Talang Buruk. Talang Buruk terletak di wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Kelurahan Karya Baru. Diberi nama Talang Buruk karena kontur tanah yang tinggi, agak tinggi dan rendah, sehingga nama itu diberi buruk menjadi Talang Buruk. Yang keempat, berdasarkan ikan, yaitu Talang Betutu.
merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Di wilayah ini banyak terdapat ikan betutu, karena itu dinamakan Talang Betutu. Yang kelima, berdasarkan tumbuh-tumbuhan, ada 2 tempat. Yang pertama, Talang Jambe, merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sukarami. Jambe dalam bahasa Palembang bermakna pinang. Biasanya ketika 17 Agustus, masyarakat di Palembang atau Sumsel umumnya memeriahkan 17 Agustus dengan berbagai lomba. Salah satunya panjat pinang. Dahulu di daerah ini banyak sekali pohon jambe sebelum dibuka menjadi kawasan baru. Kedua, Talang Putri terletak di kelurahan wilayah Kecamatan Pelaju. Sebelum wilayah ini dibuka, banyak sekali tanaman perdu atau putri malu, sehingga dikenal dengan nama Talang Putri. Penutup. Kebudayaan tidak terlepas dari bahasa yang digunakan dalam masyarakat kebudayaan itu sendiri. Bahkan tak terhindarkan bahasa merupakan objek yang menghubungkan kebudayaan tersebut dari segi bentuk, fungsi dan makna yang terdapat dalam kebudayaan. Penamaan tersebut terkait dengan aspek geografi, ekologi, sejarah, dan budaya. Penamaan tempat yang menjadi objek kajian menunjukkan bahwa kehidupan manusia sejak awal tidak lepas dari alam sekitar. Penamaan talang di Palembang berdasarkan etnis, harapan keadaan atau situasi, kontur tanah, ikan, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian penyajian makalah saya pada sesi paralel. Saran, masukan, dan kritik Bapak Ibu sangat saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.